Baik, kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Ini adalah video kedua dalam pertemuan mixing level kedua, yaitu mempelajari tentang 3 basic effect ya, atau efek general. Yang dalam video pertama kalian tadi sudah memahami ya tentang efek time base. Sekarang berikutnya kita akan melanjutkan dalam jenis efek berikutnya, yaitu dynamics. Dalam efek dynamics ini dia bekerja untuk mengatur ulang dinamika dari si gelombang audio yang ada di dalam suatu klip audio. Di sini ya, di dalam track 2. Kita sekarang fokus ke track 2 yang ada tulisan Carnival Atmosphere ya. Ini adalah salah satu, sebetulnya semua suara yang ada di sini saya ambil dari YouTube. Ya. Ini adalah suara keramaian, kita coba dengarkan dulu. Ya, ini suara ambience. Dan sekarang kita akan buat suara ambience ini dengan klip yang kita akan manipulasi, yaitu dengan salah satu jenis sub efek dynamics yang bernama kompresor. Di dalam efek dynamics ada beberapa jenis sub efek lainnya seperti limiter, expander, multiband kompresor dan lain-lain. Nah, kompresor adalah salah satunya. Dan bagaimana kompresor itu bekerja? Kompresor itu bekerja untuk menaikkan gelombang-gelombang audio yang kecil, ya. Jadi diangkat atau diperbesar, dan dia menahan atau menekan, ya, menekan tensi dari gelombang-gelombang audio yang terlalu besar. Misalkan kalau saya perkecil ya, di bagian tengah ini ada yang tinggi gelombang audionya. Nah, jadi kerja si kompresor ini ada 2, yaitu mengangkat dan menahan atau menekan. Tapi itu tergantung dari parameter yang kita atur. Sekarang kita lihat ada satu jenis efek bernama recomb yang ada di dalam Reaper. Kita sekarang fokus ke recomb ya, yang ini yang bawahnya kita bahas nanti. Biasanya di software manapun, software DAW manapun ya, selalu ada kompresor dan parameternya selalu tidak jauh dari antara threshold, attack, release, dan rasio. Meskipun banyak parameter-parameter lain, namun 4 parameter tersebut, threshold, attack, release, dan rasio, itu wajib ada. Dan apa gunanya? Threshold adalah untuk mengatur sensitivitas dari kapan si kompresor ini harus aktif. Ya, ketika semakin bawah atau semakin dekat dengan area cakupan si suara, maka dia akan semakin banyak bekerja, ya. Nah, ini kalau saya nyalakan, areanya ada di sekitar sini. Sekarang saya akan dekatkan ke area ini. Nah, namun seharusnya kalau aktif di sini ada indikator merah, ya, ada tanda merah di sini. Kenapa ini belum aktif? Karena kita belum atur rasionya. Rasionya masih 1:1. Ya, kita atur rasionya agar dia aktif. Kita naikkan, misalkan 4:1. Kita bisa atur seperti ini, atau dengan mengklik secara manual di keyboard seperti ini. Sekarang kita coba play. Nah, dia sudah mulai aktif. Aktifnya apa? Aktifnya adalah mengangkat yang kecil dan menahan yang tinggi tadi ya, masih yang tadi. Namun dalam hal ini dia hanya bekerja sampai dengan menahan saja yang tinggi-tinggi. Namun dia belum mengangkat. Nah, bagaimana mengangkatnya? Di dalam Reaper ini, dalam kompresor ini, dia angkat ada di sini, auto make up. Kemudian otomatis suaranya akan jadi lebih besar. Artinya suara-suara yang kecil, gelombang-gelombang yang kecil tadi akan jadi semakin besar. Seperti yang Anda dengar barusan, ya. Atau kalau ingin saya perjelas lagi ya, saya akan gambarkan dalam efek relimit ini. Ya, saya matikan efek kompresornya. Ini saya default ya, saya kembalikan ke setelan awal, kemudian saya play. Ya, di sini juga ada threshold. Sekarang saya akan turunkan threshold. Nah, sekarang kalian bisa melihat semakin turun threshold, maka si sensitivitas atau cakupan area tinggi gelombang suaranya akan didekati oleh si sensor lah istilahnya ya, sensor si kompresor ini.
Dan ini bisa kita batasi ya, ditekan dengan ini. Jadi ini untuk mengangkatnya, ini untuk menahannya. Nah, itulah analoginya. Ya. Ketika ada yang area tinggi seperti ini, otomatis si threshold akan bekerja untuk meredam agar tidak terlalu melonjak dari batas yang sudah ditentukan, yang garis warna merah ini. Begitu kurang lebih sistem kerja efek kompresor dalam jenis General Effect Dynamics ya. Selain ini juga ada limiter, expander, multiband kompresor dan lain-lain. Namun yang harus kalian pahami adalah ini. Dan apa gunanya dalam penerapan video? Gunanya untuk menstabilkan. Ketika kalian mendapatkan suara yang tidak stabil, misalkan suara bicara ya, ada kecil, ada besar, itu secara tiba-tiba. Nah, itu bisa kita stabilkan dengan ini. Begitu, sekian video yang kedua kali ini. Terima kasih banyak. Selamat mencoba.